Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Saya Flaviani Sabina Nuria Tutung dengan NIM 1152300089. Di sini kita akan membahas terkait dengan tindakan nyata mahasiswa Ilmu Komunikasi Untak Surabaya angkatan 2025 dalam mencegah kekerasan seksual yang terjadi di kampus Untak Surabaya. Pertama-tama di sini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, kekerasan seksual menjadi masalah atau kekerasan seksual menjadi isu serius di kampus. Kedua, langkah konkret seperti apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Untak Surabaya angkatan 2025 untuk menciptakan suasana kampus yang nyaman dan tenang. Dan yang terakhir itu kira-kira undang-undang seperti apa yang bisa membackup teman-teman Untak Surabaya terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di dunia kampus ini sendiri. Nah, yang pertama, kekerasan seksual itu menjadi masalah atau isu serius yang terjadi di kampus karena itu sangat merusak aman, kenyamanan, dan kehormatan seorang mahasiswa, baik yang menjadi pelaku maupun yang menjadi korban. Tetapi yang perlu disoroti sekali di sini, yang menjadi korban. Nah, kasus ini seringkali tidak dilaporkan atau yang dimana si korban atau teman-teman si korban atau si pelaku lebih memilih untuk diam. Ya, kalau untuk si pelaku ya tidak mungkin dia melaporkan ya, karena dia punya tujuan tersendiri dia melakukan tindakan kekerasan seksual ini kepada temannya, begitu. Tetapi yang patut kita kasihan itu ya korbannya, teman-teman, yang dimana ketika si korban memilih diam, ketika si korban memilih untuk tidak melaporkan, hal itu akan menjadi si korban ini terus untuk trauma atau tetap berada dalam posisi hal yang seperti itu. Nah, dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak yang saya dapat itu, jadi sepanjang periode pelaporan per Juni 2025 tercatat sebanyak 1.224 korban kekerasan seksual yang berasal dari kalangan pendidikan tinggi atau Simfoni PPPA 2025, teman-teman. Jadi dari data itu kita bisa simpulkan bahwa semakin ke sini kekerasan seksual ini semakin sering terjadi, terutama di dalam dunia pendidikan. Dan itu sudah menjadi masalah serius begitu, teman-teman. Karena apa? Itu kalau misalnya kita biarkan, itu akan merenggut nyawa seseorang. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, kira-kira tindakan konkret seperti apa yang bisa kita lakukan ya, Kak? Nah, di sini ada 5. Pertama itu, mari kita bangun sikap peduli dan tidak diam. Nah, ketika kita yang menjadi korban atau teman Anda yang menjadi korban, kita tidak boleh untuk memikirkan bahwa, ya, saya harus diam saja. Ya, kayaknya lebih bagus saya harus diam. Memang ada pepatah yang mengatakan bahwa diam itu emas, teman-teman. Tetapi perlu diketahui bahwa diam itu tidak selamanya emas. Tetapi diam itu kalau terus-menerus kita lakukan, kita akan mati dalam kediaman itu. Nah, yang kedua, gunakan komunikasi yang beretika. Gunakan komunikasi yang beretika itu ketika dalam lingkungan pertemanan, teman-teman. Atau dimanapun ketika kita berbicara dengan orang, ketika Anda berbicara dengan teman Anda harus mengenali dulu sifat teman Anda itu. Jangan sampai Anda juga tidak bisa membedakan ini situasi serius, ini situasinya bercanda. Nah, yang ketiga, sebarkan edukasi dan informasi positif. Nah, disebarkan edukasi ini, sekarang kan media sosial ini banyak ya, teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan hal-hal yang baik tentang cara mencegah kekerasan seksual ini, teman-teman bisa membagikannya kepada teman-teman, kepada temannya Anda semua, kepada keluarga Anda. Dan salah satu contohnya yang paling yang paling biasa kita lakukan dan yang sekarang saya lakukan itu ya seperti ini, dengan kita membagi atau mempresentasikan materi terkait dengan tindakan kekerasan seksual ini, teman-teman. Nah, yang keempat, ciptakan lingkungan aman di lingkar pertemanan. Ini, teman-teman. Ketika kita membangun sebuah lingkungan pertemanan,
kita harus tanamkan terlebih dahulu untuk kita harus bisa menjauhkan dari hal-hal yang tidak aman begitu teman-teman dalam pertemanan. Karena apa? Ketika kita membangun dunia pertemanan teman-teman, kita harus saling menghargai, saling menghormati, kita harus menanamkan budaya itu dalam lingkungan atau lingkaran pertemanannya kita. Nah, yang terakhir, dukung kebijakan kampus dan akses pelaporan. Nah, di dukung kebijakan kampus ini, teman-teman, kita kan di Untak sendiri sudah ada PPKS atau Satgas Untak itu, teman-teman. Nah, mari kita sama-sama menggunakan fasilitas yang ada. Yang dimana sebelum kita juga ingin membantu teman kita yang menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual ini, kita harus tahu dulu alurnya seperti apa, alur pelaporannya, begitu teman-teman. Nah, itu salah satu cara kita untuk membantu teman kita, begitu, ataupun kita sendiri ketika kita yang menjadi korban. Nah, kebanyakan selama ini yang menjadi korban itu takut melaporkan gara-gara dia takut akan dijauhkan oleh teman-temannya, dia takut akan akan dicemooh atau yang gimana-gimana itu yang membuat teman-teman lebih ketakut atau lebih memilih diam. Nah, di sini kita tidak sendiri, teman-teman. Anda tidak sendiri ketika Anda menjadi korban. Karena di sini ada hukum yang bisa membackup, yang bisa membersamai teman-teman, yang bisa mendukung teman-teman untuk melaporkan ketika teman-teman merasa ini sudah termasuk dengan tindakan kekerasan. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS yang menjadi payung hukum utama serta Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ini ada hukumnya, teman-teman. Jadi, saya sebagai pembicara pada pagi hari ini, saya dari hati yang paling dalam, karena di sini juga saya kedudukannya sebagai mahasiswa Untak Surabaya. Mari teman-teman, kita sama-sama saya tidak mengajak teman-teman untuk menghilangkan kasus kekerasan seksual ini, teman-teman. Tapi saya mengajak teman-teman setidaknya kita bisa mengurangi dari kasus yang ada. Karena apa, teman-teman? Ketika dalam sebuah perguruan tinggi masih ada kasus-kasus terkait dengan hal yang seperti ini, itu sangat bahaya, teman-teman. Karena itu akan berpengaruh pada perasaan, pada kehidupan seseorang, ketenangan seseorang. Intinya hal itu akan mempengaruhi, begitu teman-teman. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, jadi mahasiswa ilmu komunikasi Untak Surabaya angkatan 2025 berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual di kampus melalui tindakan nyata seperti edukasi, kampanye, kesadaran, dan komunikasi yang beretika. Jadi upaya ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa sangat penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, bebas dan dari kekerasan seksual. Jadi di sini saya sangat berpegang teguh terhadap kedudukan saya sebagai mahasiswa. Maka dari itu saya mengajak untuk mari kita sama-sama menciptakan kampus yang aman, kampus yang damai, kampus yang terhindar dari kasus-kasus yang di situ membuat mahasiswa di dalamnya tidak nyaman, begitu teman-teman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.